Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Meskipun Malaysia secara struktural penduduknya multikultural dan juga multiagama, namun Islam tetap menjadi yang terdepan karena merupakan agama resmi negara. Hal ini tercermin dalam gaya hidup secara keseluruhan. Pertumbuhan populasi muslim yang terus bertambah serta minat yang meningkat terhadap produk dan juga layanan sesuai prinsip syariah menjadi pendorong utama dalam memperbesar peran SGIE dalam perekonomian global. Salah satu manfaat utama dari eksistensi SGIE adalah membuka peluang luas bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk meluaskan jangkauan pasar ekonomi mereka. Dengan adanya permintaan yang terus meningkat untuk produk halal, keuangan syariah, dan sektor pariwisata halal, negara-negara muslim dapat mengoptimalkan potensi ini untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya An-Nawir. Nah sahabat, Dinar Standard di Dubai Uni Emirat Arab telah merilis laporan terbaru The Global Islamic Economic Indicator atau GIEI dalam State of the Global Islamic Economy Report 2023 atau lebih sering dikenal dengan SGIE. Laporan tersebut menempatkan Malaysia di urutan teratas secara global selama 10 tahun berturut-turut. Pemeringkatan GIEI mencakup keuangan syariah, makanan ataupun minuman halal, fashion sederhana, farmasi halal, kosmetik halal, wisata ramah muslim, dan media serta rekreasi. Lantas, apa yang membuat Malaysia 10 kali berturut-turut di urutan teratas dunia? Oke, sebelum kita bahas, kita disclaimer terlebih dahulu. Dalam video ini berisi tentang persepsi saya pribadi, atau dengan kata lain bisa dibilang sebuah analisa saja dengan mengambil beberapa sumber referensi. Jadi jika ada kekeliruan ataupun kesilapan, harap dimaklumi dan juga jangan disomasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Malaysia memiliki keadaan ekonomi syariah yang cukup baik dengan regulasi cemerlang dan juga smart. Tak heran jika Malaysia merupakan salah satu pusat keuangan syariah utama di dunia. Sebab Malaysia telah melakukan berbagai inisiatif dan juga penetrasi untuk mempromosikan dan juga mengembangkan sektor ekonomi syariah, termasuk pendirian lembaga keuangan syariah, pengembangan produk keuangan syariah, dan promosi lembaga keuangan syariah atas kesadaran masyarakat Malaysia terhadap ekonomi syariah. Jika kita menilik industri perbankan syariah di sini, menurut statistik dari BNM, Malaysia sekarang memiliki 5 bank syariah internasional dan lebih dari 17 bank syariah domestik yang beroperasi, mulai dari CIMB Islamic Bank, Maybank Islamic, dan lainnya. Yang menjadi menarik, pihak pemerintah Malaysia sangat mendukung dalam hal pembentukan bank syariah, sehingga 90% uang yang digunakan oleh bank syariah di Malaysia berasal dari pemerintah itu sendiri. Dan good newsnya, untuk saat ini bank syariah di Malaysia sudah menjadi pemimpin dunia selama bertahun-tahun dalam hal pengembangan produk dan juga layanan syariah. Kalau kita tarik ke belakang, Malaysia telah menjadi negara pertama yang menerapkan dual banking system, di mana bank syariah dan juga konvensional hidup berdampingan dalam suatu sistem keuangan nasional. Dan itu telah dibina dan dikembangkan sejak lama melalui berbagai regulasi yang ada. Seperti dikeluarkannya UU Perbankan Syariah di Malaysia dengan nama Islamic Banking Act, disusul UU Investasi Pemerintah atau Government Investment Act, serta UU Asuransi Syariah atau yang lebih dikenal dengan nama Takaful Act. Dan perbankan syariah di Malaysia juga membuka pasar uang antar bank syariah atau Islamic Interbank Money Market, yang merupakan awal dari berkembangnya berbagai instrumen keuangan syariah di Malaysia sini. Berkembangnya industri halal di Malaysia juga tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah ada,
Departemen Pengembangan Islam Malaysia ataupun JAKIM menjadi pusat pengembangan industri halal Malaysia yang secara aktif bekerja sama dengan badan-badan halal internasional seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH dari Indonesia dan juga Otoritas Makanan dan juga Obat-obatan KSA untuk memperkuat jaminan produk halal global. Pameran Halal Internasional Malaysia ataupun MIHAS telah mempertemukan para pemain industri utama di seluruh ekosistem halal global, juga telah berkontribusi dalam perkembangan industri halal Malaysia. Dianggap sebagai pameran halal terbesar di dunia dengan menampung lebih dari 470 pembeli dari 40 negara termasuk dari kawasan Timur Tengah, Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Oseania, Amerika, dan juga Afrika. MIHAS 2023 bertujuan untuk menguraikan tren, teknologi, dan juga inovasi terkini dalam industri halal. Dengan adanya MIHAS ini, dipercaya mampu membuka peluang ekspor baru bagi perusahaan-perusahaan Malaysia, khususnya usaha kecil dan juga menengah ataupun UKM untuk dengan mudah terhubung dengan pembeli asing yang serius terhadap industri ini. Untuk yang terakhir ini sebetulnya masih berkaitan. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para traveler sebelum memilih destinasi wisata ialah tentang perihal bahasa yang digunakan, pandangan budaya, tingkat kenyamanan, anggaran, serta keramahan muslimnya. Meskipun Malaysia secara struktural penduduknya multikultural dan juga multiagama, namun Islam tetap menjadi yang terdepan karena merupakan agama resmi negara. Hal ini tercermin dalam gaya hidup secara keseluruhan. Dari aspek makanan, jika Anda pernah menjelajahi negara ini dan juga memasuki supermarketnya atau makan di kedai makannya, Anda akan langsung mengerti mengapa Malaysia sudah menempatkan halal di peta dunia. Logo halal resmi negara yang disertifikasi oleh Badan Otoritas JAKIM merupakan merek yang kuat dan juga dapat dikenali dalam produk konsumen makanan dan juga minuman. Logo yang mudah dikenali ini membuat banyak pengunjung khususnya wisatawan muslim mengunjungi Malaysia karena kemudahan untuk menemukan produk halalnya di setiap penjuru Malaysia. Dalam aspek perjalanan halal, Malaysia adalah negara pemenang 8 kali berturut-turut dalam hal penelitian perjalanan paling komprehensif yang dilakukan di seluruh dunia, yakni Global Muslim Travel Index yang menduduki posisi teratas sejak tahun 2015. Sedangkan dari aspek transportasi, jika sahabat Anawir sudah pernah berkunjung langsung dan juga mencoba menaiki moda kereta api di Malaysia, baik MRT, LRT, monorail, ataupun KTM, pasti sudah tak asing lagi jika moda transportasi ini tempatnya terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi mudah dan juga aman bagi perempuan muslim untuk menaiki transportasi mereka karena tersedia tempat duduk khusus untuk wanita. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jikalau dalam statement, baik dalam penyebutan istilah, nama, ataupun lembaga institusi masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurangan pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.